Markus pasal 5 ayat 25 mulai. Markus 5 ayat 25 kita akan baca. Saya akan bacakan saja ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Markus 5 ayat 25. Sekarang 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengar firman. Tapi lebih berbahagia kalau kita menyimpan firman ini di dalam hati kita dan merenungkan siang dan malam dan melakukan firman itu, sehingga kita mengalami kuasa firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di bulan ini kita akan mengakhiri tema membawa kabar baik, memberitakan kabar baik di komunitas kita. Komunitas itu berarti di mana kita tinggal, lingkungan kita, tapi juga di mana kita kerja, di mana kita bermedia sosial, itu komunitas kita. Di mana kita ada di situ, itulah komunitas yang harus mendengar kabar baik. Amin. Ayat 25 tadi berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Sudah ada orang bermasalah di lingkungan kita, di komunitas kita. Lalu bagaimana kepedulian kita? Banyak orang Kristen tidak membawa kabar baik. Justru kadang-kadang lebih suka meneguhkan keadaan orang yang menderita. Coba saudara kalau ketemu orang sakit, apa yang saudara beritakan? Waduh, tetangga saya sakit begini, parah juga. Ya, betul nggak? Seringkali kan begitu. Bahkan kita di rumah sakit juga begitu. Aduh, kemarin ada yang begini mati. Macam-macam. Kita tidak membawa solusi, kita tidak membawa kabar baik. Lihat ayat 27. Kita lihat ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perempuan ini sudah mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Berarti dia sudah mendengar kabar baik. Seringkali di tengah-tengah upaya penyembuhan dirinya, saudara, orang ini 12 tahun pendarahan. Artinya kalau di
Dalam zaman itu di bangsa Yahudi, orang yang menstruasi itu orang yang najis. Kalau pendarahan berarti sama najis. 12 tahun najis. Tidak ada orang bisa mendekati. Karena kalau mendekati ke zaman dia, orang itu jadi najis juga. Kalau dia masak, yang dimasak jadi najis. Kalau dia masuk rumah, rumahnya jadi najis. Saudara bisa membayangkan, kemungkinan orang ini sudah ditinggal keluarganya. So, kalau keluarganya tinggal dengan dia, semua jadi najis. 12 tahun. Tapi puji Tuhan, ada orang yang memberitakan tentang Yesus. Dia dengar berita tentang Yesus. Amin. Betapa pentingnya membawa kabar baik buat semua orang. Saudara jangan takut. Banyak orang kan merasa malu. Nanti orang bilang apa. Bawa kabar tentang dukun, orang tidak malu. Betul enggak? Oh, banyak orang ceritakan di sana begini. Tapi membawa kabar baik tentang Yesus yang menyembuhkan, banyak orang kadang-kadang malu. Saudara, kita harus membawa kabar baik. Amin. Mari kita lihat, kita akan lanjut nanti. Kita lihat dulu di dalam Matius pasal 15 ayat 22. Bukan. Ini sama nanti. Kita lihat di Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa damai, membawa kabar baik. Saudara akan disebut berbahagia kalau saudara membawa damai, membawa kabar baik. Jangan membawa kabar yang buruk, yang mengejutkan orang, membuat orang jadi takut. Saudara, orang tidak takut cerita tentang Swangi. Oh, dengan asik kalau cerita. Oh, Swangi di sini dulu. Orang cerita. Saya pernah dengan teman-teman saya cerita soal setan-setan. Waktu saya pernah mimpin sekolah, guru-guru menceritakan setan di berbagai tempatnya, masing-masing tempatnya. Setan kan punya versi di tempat masing-masing. Kalau di Jawa ada genderuwo, di sini ada Swangi, di mana lagi ada apa lagi. Saudara, orang cerita ini dan asik. Saya juga ceritakan pengalaman yang pernah saya dengar tentang setan di kampung saya. Tiba-tiba saya dengar di hati saya, begitu bangga kamu cerita setan yang di kampungmu, kenapa kamu tidak cerita aku? Saya kaget, saudara. Kenapa saya tidak menceritakan tentang Yesus? Kenapa lebih saya suka menceritakan tentang setan yang menakuti orang? Itu kan mengintimidasi orang, membenarkan betapa setan itu menakutkan sekali. Harusnya saya memberikan kabar baik. Jangan takut setan dimanapun. Kalau engkau berdiri dengan iman dan berkata dalam nama Yesus, setan dalam berbagai bentuk akan lari. Amin. Harusnya ini yang kita beritakan. Dimanapun orang cerita tentang Swangi, tentang genderuwo, tentang kuntilanak, tentang vampir, tentang apapun pokoknya, jangan lupa, saya punya cerita juga. Setan dipermalukan di mana-mana oleh nama di atas segala nama, nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, kuasa setan dihancurkan. Saudara harus bawa berita ini dimanapun. Jangan takut, karena saudara membawa kabar baik, membawa damai. Hati orang itu menjadi damai, menjadi tenang, menjadi tentram, saudara. Tapi kalau saudara meneguhkan tentang setan, orang jadi kacau hatinya. Setan di Batam, setan di Manado, setan di Jawa, setan di mana lagi, semua punya versi, saudara. Punya nama masing-masing. Tapi berbahagialah orang yang membawa kabar baik, membawa damai. Amin.
Tapi bagaimana orang bisa berdoa dan mengalahkan setan? Bagaimana orang bisa berdoa dan disembuhkan kalau orang tidak pernah mendengar ini? Mari kita buka lagi Roma pasal yang ke-10. Roma pasal 10, saudara, mulai ayat yang keempat. Ya, saya bacakan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Amin. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi, perhatikan ini, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Perhatikan sampai sini. Sampai sekarang ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen, saudara. Seandainya Yesus ada di sini, kita memberitakan itu. Seandainya Yesus bisa turun dari surga sekarang ada di depan saya, di depan semua kita akan ditolong. Bukan itu beritanya, saudara. Bukan seandainya, tapi ini berita iman, saudara. Amin. Ini berita iman. Yuk kita baca ayat 8 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Amin. Jadi saudara, jangan mendorong orang berharap supaya Yesus turun dari surga, tapi hatinya percaya dengan iman. Amin. Yuk kita baca lagi ayat 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Beritakan tentang Tuhan Yesus dulu, sederhana, supaya orang ini percaya. Waktu percaya di dalam hatinya, dia mengaku dengan mulutnya, maka akan terjadi jawaban. Yang sakit disembuhkan, setan akan diusir. Amin. Yang lemah menjadi kuat. Ini pengakuan ini penting. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Hati saudara harus ada firman. Amin. Jadi jangan berharap kapan ya Yesus turun. Seandainya Tuhan ada di sini, saudara nggak bisa seandainya model begini. Mungkin saudara sudah dengar kesaksian Ibu Gembala di pemberitaan beberapa waktu yang lalu di YouTube maupun di di Facebook kalau saudara mengikuti. Ibu Gembala beberapa waktu yang lalu jatuh terduduk, saudara. Dan itu keras dan itu sangat berbahaya. Menurut teori kedokteran, kalau jatuh terduduk itu bisa buta, bisa lumpuh, tidak bisa bicara. Waktu jatuh saya kaget juga. Saya masih bisa melihat, saya masih bisa menggerakkan, tapi sakitnya. Tolong angkat. Saya angkat ibu dengan Noel ke tempat tidur, lalu dia berpesan begini, jangan tanya sakit atau tidak. Bersama saya ucapkan firman. Jadi saya dengan ibu, dengan Noel mengucapkan firman supaya dia pulih kembali. Saudara, ini di belakang, tulang belakang ini sudah masuk. Kami ucapkan firman, saya tumpangi tangan sama ibu. Kembali pulih normal. Semua organ tubuh pulih normal. Ibu kesakitan sekali, tapi setelah beberapa waktu lamanya kemudian kami terus ucapkan ini, tiba-tiba saudara, ini balik ya, ini tulang belakang ini balik lagi. Sebelumnya masuk,
Saya diam-diam saja, saya takut saudara, karena sudah masuk. Kakaknya ibu itu lihat, kemudian karena ibu cukup berteriak juga, mengucapkan, kami rame-rame mengucapkan firman. Kemudian dia lihat, ini masuk, dia tidak bicara juga, dia masuk ke kamar, dia raba-raba sendiri tulang. Ini tidak masuk harusnya. Tapi dia, kami ucapkan sama-sama, kuasa Tuhan terjadi. Amin. Amin. Ini masuk kembali normal, tapi tidak langsung bisa sembuh, tidak. Kami terus ucapkan. Sorenya saya bilang sama ibu, ayo kita bawa ke rumah sakit sudah. Saya juga takut, saya telepon anak-anak saya, karena ibu bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Nanti dong akan tanya kalau kasih tahu. Sakit ibu, kasihan, nanti begini. Orang akan menimbulkan belas kasihan dan semakin terpuruk. Jadi ibu sudah tahu itu, jadi tidak usah kasih tahu. Jemaat siapa-siapa pun tidak boleh kasih tahu. Tapi saya telepon anak-anak saya. Tolong, anak saya bilang, Pak harus bawa ke rumah sakit. Udah, kau tidak usah bicara-bicara begitu. Mama tidak mau. Kau cukup ucapkan sama-sama supaya semua pulih kembali. Amin. 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 Saya melayani ibu hampir 2 minggu sudah di tempat ibu. Orang-orang tidak ada yang tahu karena ini kan masa-masa begini nih ya. Orang tidak saling melihat. Dan ibu tetap ikut, waktu itu ikut pertemuan, waktu itu ada webinar juga. Di tempat tidur hanya kasih foto. Jadi orang tidak tahu. Ibu semangat sekali, tapi di tempat tidur. Sehingga orang tidak bertanya-tanya. Ibu ada di mana, kenapa tidak dibuka fotonya, videonya. Diam-diam saja. Ucapkan firman. Di minggu kedua, ibu sudah mulai berjalan dengan baik. Meskipun mandi belum bisa, masih saya mandikan. Di minggu ketiga, ibu sudah bisa mulai turun tangga. Amin. Amin. Minggu keempat kemarin bisa naik perahu ke Obolilo di danau sana. Kita ke Alsop pelayanan. Meskipun belum sempurna seluruhnya, tapi kami masih terus mengucap. Tapi itu mujizat. Amin. Amin. Jangan takut. Seringkali kita kalau ada sakit apa-apa langsung cerita. Nggak apa-apa cerita kalau orang itu kemudian memberi solusi. Tapi cerita seperti dokter saja dia itu. Tanya sakit di mana, sakitnya bagaimana. Tapi kemudian dia tidak memberikan solusi dan berdoa sepakat, tapi nakut-nakuti. Ini bahaya. Kesimpulannya biasanya begini, ini bahaya. Mari kita ke rumah sakit. Tidak salah mengajak ke rumah sakit. Saya tidak anti rumah sakit, saya tidak anti dokter, saya tidak anti obat. Saya bawa, ayo kita ke dokter, ke rumah sakit. Ibu bilang, nanti kalau ke rumah sakit, kalian gendong saya ini bagaimana? Berapa orang yang angkat saya, turun tangga. Terus sampai di rumah sakit, harus rapid test lagi. Ditanya lagi. Lalu dokter tanya lagi, bagaimana jatuhnya? Di mana sakit? Sama saja, dia bilang, tunggu lagi kalau dokter ada. Kalau tidak, saudara tidak mudah. Saya hanya telepon dokter, obat nyeri itu apa? Saya tidak bisa lupa. Dokter bilang, minum ibuprofen Pak, 3 kali sehari setelah makan. Oke, itu saja. Jadi minum ibuprofen. Tapi Tuhan itu luar biasa. Amin. Kita sudah melihat mujizat banyak. Dulu Pak Alfa sebenarnya sudah tidak ada, sudah dibawa banjir, tapi imannya berseru kepada nama Tuhan. Amin. Pak Bisai juga, ada Efraim, sama. Banjir itu seharusnya membunuh saudara-saudara kita ini, tapi ternyata banjir tidak bisa membunuh. Amin. Karena Tuhan lebih besar daripada banjir. Haleluya. Tapi nama-nama itu harus mendengar tentang kabar baik itu. Di dalam hati harus ada iman. Amin. Mari kita lihat. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Amin. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang
mengaku dan diselamatkan. Amin. Jadi kalau saudara tidak percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, omong kosong. Tapi ucapkan saja sampai hatimu percaya. Amin. Amin. Bagaimana caranya? Itu sebabnya kita perlu merenungkan dan mengucapkan firman. Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan lupa aku memperkatakan firman. Amin. Jadi firman itu perlu saudara perkatakan. Amin. Tubuhku ini sembuh, sehat dari ujung rambut sampai kaki. Semua organ tubuh ini, anggota tubuh ini normal, berfungsi dengan baik. Amin. 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 Ucapkan firman sampai hatimu percaya, oh saya sehat. Tapi banyak orang lebih suka mengucapkan sakitnya daripada kesembuhannya. Aduh, sakit. Apalagi kalau dia mau-mau. Mau begini. Mau tidak mau kerja. Ya. Jadi, kenapa tidak kerja? Aduh, saya sakit sih. Padahal sakit sedikit saja. Di sini lagi. Oh, macam-macam. Banyak orang tua, saudara. Memang orang tua ini, jadi orang tua itu mulai sakit di mana-mana. Memang. Saya juga mulai tua, saudara. Umur 54 sekarang, itu sudah mulai mau masuk ke lansia nanti. 55 sekarang sudah disebut lansia, saudara. Tapi saya memperkatakan terus bahwa saya sehat. Saya segar. Setiap pagi saya tidak lupa mengucapkan doa ini. Bahwa saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Apakah tubuh saya selalu tidak ada rasa sakit? Tidak. Banyak rasa sakit. Tapi saya lawan dengan iman yang teguh. Saudara masih ingat? Yesus berkata harus dilawan setan itu. Iblis itu harus dilawan dengan iman yang teguh. Amin. Penyakit juga harus dilawan dengan iman yang teguh. Amin. Kelemahan harus dilawan juga. Amin. Roh kemiskinan harus dilawan. Amin. Roh kemiskinan membuat kita jadi orang yang merasa miskin terus. Merasa harus ditolong oleh orang. Kalau cerita kepada saudara atau saudaranya datang atau mau minta pertolongan, kita sudah cerita dulu. Aduh, kebutuhan kita terlalu banyak. Jadi saudara, saya tidak bisa lupa. Dulu kalau saya datang ke rumah keluarga, dong tahu saya masih kuliah, saudara. Jadi saya belum cerita, mau cerita saja tidak jadi. Karena belum. Aduh, minggu ini pengeluaran banyak. Begini. Nah, ini masih ada tempat duduk. Yang di luar masuk ini. Masih ada tempat duduk banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Mari masuk. Masuk. Yang di luar. Depan masih banyak. Ya, mari. Masuk aja. Masuk, masih banyak. Ini depan masih ada. Ya, saudara, keluarga yang lain itu selalu cerita begitu. Saya pindah keluarga satu lagi, cerita lagi sama. Jadi mau bilang tolong minta bantu, waduh udah jadi. Udah jadi. Jangan sampai saudara datang belum cerita, saudara sudah cerita tentang pengeluaran yang besar itu. Mestinya saudara menyatakan bagaimana berkat Tuhan atasmu. Amin. Amin. Orang selalu tanya saya di mana-mana kabar. Bagaimana kabar Pak? Saya jawab, puji Tuhan Yesus, saya dalam anugerah Tuhan yang melimpah. Mau keadaan apapun jawabannya cuma satu. Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Itu penting, saudara. Kalau begitu tolong saya. Daripada saya tolong kok, ayo sama-sama saya juga minta pertolongan sama Tuhan yang memberkati saya melimpah, Dia memberkati kau melimpah. Amin. Sumber berkat itu yang kita beritakan. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Kita lanjut supaya kita mengerti. Tetapi bagaimana mereka, ayat 14, dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia?
Saudara, banyak orang tidak bisa berseru kepada nama Tuhan karena tidak bisa. Kenapa? Karena belum pernah dengar. Nama itu nama di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan. Amin. Nama yang memberkati. Amin. Nama yang menyembuhkan. Amin. Nama yang menghancurkan kuasa setan. Haleluya. Amin. Di masa-masa begini orang banyak mengeluh. Aduh, begini. Tidak usah mengeluh. Nyatakan keinginanmu Amin. dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jangan mengeluh. Aduh, pandemi begini. Kita tidak takut sama corona. Kita tidak takut sama COVID-19. Tapi tetap harus pakai protokol kesehatan. Harus kemana-mana. Pakai masker. Ya, jaga jarak. Kalau saudara tidak sempat pakai masker misalnya, tidak ada, kita saling memberi. Ayo, ini saya ada masker 3, kamu 1. Nanti kita carikan kalau yang tidak punya. Biasanya ada, cuma malas saja. Ya, aduh Bapak, malas. Yang penting sebelum saudara menjamah mata, mulut dan hidung ini, telinga khususnya ini, cuci tangan dulu pakai sabun 30 detik. Amin. Amin. Cuci yang bersih. Jangan sampai engkau sudah tidak pakai masker, tidak cuci tangan, saya takut barang ini. Memang kita tidak takut, tapi begitu kena, itu persoalan. Kena bukan karena kita jaga, karena kita bodoh, kita ceroboh. Tidak boleh. Amin. Amin. Tetap kita harus jaga jarak. Kalau habis salaman, cuci tangan lagi. Jangan tersinggung ya, kalau kemudian kita salaman, kemudian kita cuci tangan. Kok tidak percaya saya kah? Saya terhadap corona. Memang, saudara, tidak ada. Saya kapan itu ke Sarmi, saudara, pergi kemana-mana. Saya sendirian pakai masker, yang lain tidak. Toh yang dari kota yang pakai masker. Toh di kampung, Bapak tidak ada corona di sini. Memang tidak ada. Tapi saya bilang, kita yang dari kota bisa membawa barang itu. Amin. Jadi jangan kemudian kita saling meremehkan. Tidak perlu. Kita perlu berjaga-jaga. Haleluya. Kita menjaga diri kita. Terutama kalau ada orang baru bepergian. Sampai di rumah cuci tangan dulu semuanya, ganti baju. Kita kan sudah mendengar ada protokol kesehatan di mana-mana. Jangan diremehkan. Ya. Karena cukup banyak yang mati. Cukup banyak yang sekarat. Kalau mati karena barang itu, kita menjadi tersiksa. Kenapa? Dalam waktu 4 jam harus dikubur. Harus dibungkus kayak itu. Mayat itu dibungkus kayak apa katanya itu? Kayak di bandara itu. Oh iya, diplastiki begitu, saudara. Kayak bagasi itu. Ngeri, saudara. Kemudian semua di plakban semuanya pakai lengkap baru dikubur. Yang ngubur pun astronot semua. Oh iya, mengerikan kan? Jadi tidak usah coba-coba, tidak usah nantang-nantang. Karena Yesus juga tidak pernah nantang-nantang. Kalau kita diperhadapkan, barulah kita berkata, saya terlindung oleh kuasa darah Yesus. Amin. Yesus tidak pernah nantang-nantang setan. Tidak pernah. Yesus punya kuasa atas setan, tapi setan yang ketakutan sendiri. Amin. Amin. Jangan nantang setan, berteriak di doyo ini. Setan-setan kok keluar kalau berani. Tidak usah. Dulu ada pelayanan kejar-kejar setan, saudara. Jangan. Tidak usah dikejar-kejar, usir saja. Ngapain saudara kejar setan? Amin. Pelayanan model begitu tidak betul, berburu setan. Ada acara di TV lagi, berburu setan. Tidak usah. Tidak ada di Alkitab suruh cari-cari barang itu, kenalan, tanya-tanya. Jangan-jangan saudara ikut nonton. Lalu percaya lagi. Oh itu, Tete dulu mati, ada di situ. Tidak ada yang model-model. Orang yang mati di dalam Tuhan
Semuanya langsung ke Firdaus. Yang mati di luar Tuhan langsung ke alam maut. Lalu siapa yang keliling-keliling itu? Ya setan-setan itu tadi, yang menyerupai saudara, keluarga, orang tua, teman, sahabat, yang dipanggil cai langkung, yang dipanggil-panggil, yang minta nomor togel, dan segala macam. Kenapa saya tahu? Saya punya pengalaman itu dulu, saudara. Jadi jangan lagi kau bikin begitu. Amin. Amin. Nggak usah tanya setan lagi, corona betul kan tidak? Jangan tanya setan. Setan tidak mengerti barang itu juga. Karena setan juga tidak pakai masker. Kita yang butuh. Amin. Jadi kita berjaga-jaga. Ya. Tapi selalu membentengi diri dengan perkataan firman. Amin. Tapi tidak mungkin saudara tidak beritakan firman. Karena saudara sudah punya firman. Beritakan itu. Firman itu ada di mana? Di hatimu dan di dalam mulutmu. Jadi beritakan. Jangan ditahan. Alkitab berkata, lihat sekelilingmu, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Lihat sekeliling. Naik taksi, lihat sekeliling. Naik ojek, lihat depan. Pak ojek, sudah percaya Yesus kah belum? Sudah berdoa belum tadi? Berapa hari ini dapatnya? Ayo berdoa. Kalau kau berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita harus jadi saksi dan bersaksi. Jadi saksi artinya saudara mempraktekkan firman itu dan mengalaminya. Bersaksi artinya saudara menyatakan dengan mulutmu, membawa berita itu kepada orang lain. Amin. Mari kita belajar itu lagi. Kita teruskan. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Tadi di ayat 9 pasal 5 Matius, berbahagia orang yang membawa kabar damai. Ini kabar baik, sama kabar damai, kabar baik. Bawalah kabar itu. Amin. Pak, siapa yang mengutus? Tuhan mengutus kita melalui gerejanya. Saudara sudah diberkati, sudah dibekali, sudah diajar. Kami mengutus saudara. Setiap ibadah selesai kan ada pengutusan dan berkat. Betul? Pulanglah. Jadilah saksi. Kami sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Saudara ada kuasa di dalam diri. Amin. Ada kabar baik yang sudah beritakan. Jangan hanya tanya berapa yang sudah kena corona. Tidak penting itu. Tapi berilah kabar baik yang kena. Saudaraku jangan takut. Karena Yesus lebih besar dari corona. Ayo ucapkan firman bersama-sama, saya sepakat dengan Allah. Saudara, tidak mudah. Saya mengalaminya. Ya. Waktu awal-awal corona kita kan yang dituduh nomor 1. Karena kita punya acara itu di Pondok Pemulihan di Abi. Saya tuan rumah. Saudara bisa bayangkan sendiri. Ya. Tidak mudah. Sekalipun saya tidak kena dengan ibu, semua orang pikir saya kena. Saya ditelepon dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota. Polisi datang satu rombongan cek saya. Pak RT juga cek semua. Jemaat juga cek. Teman-teman pendeta juga cek. Semua cek-cek saudara. Saya tanya, tertekan kan tidak? Tertekan saudara. Saya putuskan bersama ibu. Kita kemudian bisa ranjang. Hampir 1 bulan kita bisa radang, kita tidak bersentuhan, saudara. Oh iya, jangan main-main ini. Kita juga takut juga. Terintimidasi. Karena orang yang datang ke pastori dibilang, "Nggak boleh, nggak boleh." Kemudian semua sudah tahu kita ini kena katanya. Padahal tidak terbukti, setelah diperiksa negatif. Tapi orang tidak percaya. Rapid itu tidak betul. Ada yang bikin status begitu, saudara. Jemaat sendiri.
Kamu mau tanya kalau kau jadi pendetanya kau tertekan kan tidak? Jemaat mau datang, anak-anak datang ditarik-tarik, tidak boleh. Wah, sudah. Kita latihan belum sampai jam 6 sudah digerebek oleh Dan Ramil Kapolsek. Oh iya, saudara. Kenapa? Karena gereja kita dimata-matai. Ada intelnya yang melihat. Oh, di sana. Saya tidak keluar dari pastori, diberitakan Pak Pendeta keluar katanya. Tidak ada. Saya karena menjaga tadi. Karena kalau saya kena, ada jemaat, ada GBI di Papua ini. Jadi heboh semuanya. Saat ini saya berdoa malam-malam, Tuhan, saya mau kena barang ini. Kalau kena, saudara, Tuhan ini bahaya, ini orang-orang jadi bagaimana nasibnya nanti. Saya ucapkan firman. Saya minum jahe. Saya kumur garam. Segala macam orang bicara apa saya ikuti, saudara. Tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena waktu itu saya juga pergi ke Timika. Makamkan hamba Tuhan yang dicurigai kena ini barang. Karena ada salah satu saudaranya yang mengurusi ini, kemudian positif dan meninggal. Jadi saya nomor 1 korban. Pendeta-pendeta GBI dikejar di mana-mana. Tapi puji Tuhan, tidak ada yang kena. Tapi disebut klaster, saudara. Lo tahu klaster itu artinya apa? Artinya kita semua terkena. Saya hubungi Pak Alba untuk setani, pendeta-pendeta diperiksa. Nol itu gak ada yang kena. Ada satu pendeta kita di Genyem, positif rapid, langsung dijemput dibawa ke Yoharis. Dites negatif terus setelah itu. Tidak dikeluarkan. Sampai saya telepon dinas di provinsi untuk mengeluarkan. Ada pendeta lagi di Mapi telepon saya. Bapak, ini ada yang mata-matai saya terus, lihat-lihat saya terus. Saya sudah dites beberapa kali negatif. Dong masih curiga saja. Nanti kalau dong tidak pakai seragam saya pukul Bapak. Karena Pak Pendeta ini sudah stres kan. Karena terus diamat-amati dia. Saya bilang jangan bikin kacau, sudah saya bilang. Tong ini sudah dicurigai kok pukul orang lagi, pukul polisi lagi, bagaimana ceritanya nanti? Habis dong itu terus mata-matai saya jadi. Tidak mudah, sudah. Yang di asma ditarik lagi langsung dimasukkan ke rumah sakit. Istrinya belanja ke pasar, tidak dilayani karena mereka sudah dibilang COVID. Ada Pak Pendeta di Podena sana, sudah tua, sudah diberitakan di kampung positif, padahal negatif, sudah. Sampai petugas kesehatan kali kedua datang, dia bawa parang sama Alkitab. Kau pilih mana? Parang ke Alkitab. Kurang ajar kalian semua. Karena diintimidasi, Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudah. Awal-awal itu orang semua terintimidasi. Pendeta GBI bawa COVID-19. Saya tidak tahu saudara termasuk di ecek-ecek kan tidak. Ya. Tapi puji Tuhan kita selamat sampai hari ini. Amin. Haleluya. Amin. Karena anugerah Tuhan. Amin. Kita tidak bisa berbangga karena itu semua. Kita tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Kita sumbang rumah sakit dengan APD masing-masing 25. Kita sumbang, saudara. Kita bagi masker di jalan-jalan. Ya. Kita berbagi sembako. Meskipun kita kena intimidasi, tidak apa-apa. Kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Amin. Karena kita sudah punya iman di dalam Kristus. Amin. Amin. Jadi ayo semangat. Amin. Tapi saya berharap jemaat di Doyo ini kalau keluar tetap jaga jarak, pakai masker. Yang tidak ada kasih tahu saja. Nanti toh carikan jalan keluarnya. Amin. Kalau ada jangan disimpan. Haleluya. Amin. Siap? Siap. Jadi berkat. Amin. Ini hari ke-30, besok sudah terakhir bulan Agustus, masuk bulan September. Ya. Siapa yang punya akun Facebook?
Siapa yang punya akun Facebook? Oke. Siapa yang punya akun WA? Semua punya. Siapa yang punya akun Twitter? Tidak ada. Punya akun Instagram? Nah, punya lagi YouTube? Ada. Puji Tuhan. Saudara yang punya ini jangan lupa bikin status yang betul. Amin. Amin. Status firman Tuhan, bagaimana kau mengucapkan firman. Ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Jangan statusnya begini. Orang itu mata buta. Ada yang bikin status begitu. Mulutnya monyong. Tak tahu diri. Itu statusnya siapa itu? Ada dulu jemaat Pondok Pemulihan. Tapi tidak usah status begitu lagi. Amin. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Semua status harus firman Tuhan. Amin. Kesaksian yang benar, memberi motivasi, memberi dorongan orang untuk mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan. Haleluya. Jangan main tuduh, main fitnah atau tadi itu. Orang itu lewat-lewat sok kaya saja. Nggak usah model-model begitu. Ya, tapi bikin status. Jangan lupa memperkatakan firman supaya engkau diberkati Tuhan. Amin. Bikin YouTube. Bikin saudara. Lihatlah doyo yang indah ini. Ah, begitu. Jangan lupa subscribe, like dan share. Ya. Nggak apa-apa. Kita di AB ada yang sekarang subscribe-nya sudah 13.000 lebih. Ibu Ros itu. Ya, biasa-biasa saja, saudara. Tidak terlalu heboh sebenarnya. Tapi yang heboh itu kontennya adalah sadap pasangan di WA, sadap suami, sadap apalagi. Penontonnya sampai 900.000. Ternyata ada banyak orang ingin menyadap suaminya. Ternyata banyak orang masih belum percaya pasangan hidup. Jadi memang ya ada apa-apa dihadirkan supaya dong saling percaya toh. Kalau kau hati-hati saya sadap kau. Ada orang menonton yang banyak. Tapi saudara coba kasih tahu ayat. Belum tentu 1.000 saudara yang nonton. Tidak banyak. Tapi tidak apa-apa, tetap saja ada yang nonton. Amin. Amin. Meskipun satu orang, kita doakan orang itu percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ini saya lagi direkam. Nanti juga kita upload di YouTube. Amin. Yohanes Sumirat. Jangan lupa, saudara tindis saja subscribe. Amin. Nggak usah kasih saya uang. Tindis barang itu, kasih like, kasih komentar, di share supaya orang lagi tindis barang itu. Amin. 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 Saudara pernah nonton YouTube? Nanti kalau enggak saya kirim di grup ya. Tolong tindis subscribe saja. Amin. Sama dengan saudara nanti kasih uang sama saya itu. Kalau sebesar, kalau seribu-ribu, itu apa ya subscribe-nya. Tolong dapat uang dari YouTube sana. Dong kirim. Setelah ada perjanjian. Jadi itu kerjaan. Tapi bagaimana proses air sumur jadi air yang bisa diminum? Kasih tahu dong. Bagaimana piara ayam sampai besar, ya, piara babi, potong ayam. Nah, orang belum tentu bisa, saudara. Amin. Bagaimana saudara disembuhkan dari sakit? Saudara bersaksi. Bagaimana saudara berkebun dengan baik? Dimulai dengan doa. Nah, oh ternyata berkebun harus berdoa. Oh ternyata kasih makan ternak itu sambil berdoa. Dong ikut nanti, karena itu kabar baik. Amin. Amin. Dong biasanya kasih makan saja. Aduh terbesar-besar. Males ya. Tapi kasih makan. Tuhan memberkati kau ayam-ayam cepat besar. Kalau nanti dijual laku cepat, uang besar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ternyata
Itu mantranya. Orang pikir itu mantra, padahal itu doa-doa kita. Amin. Amin. Dong berkebun juga begitu. Nah saudara Abuk, oh berkebun yang benar, cara dari surga. Orang akan lihat saudara, ada pedoman. Amin. Kan sudah diajari. Ibu Yopi bagaimana ambil pasir dengan betul. Amin. Ya bikin, tidak ada susah. Saudara sudah punya HP, bikin saja. Siap dipakai Tuhan? Amin. 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 Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah terima firman-Mu. Di akhir bulan ini kami rindu sungguh-sungguh menjadi saksi, membawa kabar baik, membawa damai, supaya hati kami juga berbahagia dan membawa orang lain mengenal Kau. Saudara, kalau saudara sepakat dengan saya, rindu dipakai Tuhan, membawa kabar baik dalam hidupmu, bahkan lewat status-statusmu di Facebook, di WA, di Instagram, dan lain-lainnya di media sosial. Mulai hari ini, angkat tangan, saya mau berdoa supaya kau dipakai Tuhan. Tuhan lihat setiap kami siap dipakai, diutus untuk membawa kabar baik sampai ke ujung bumi. Diutus untuk membawa kabar damai, karena kami akan berbahagia. Terima kasih Tuhan. Kami mau lihat sekeliling kami, komunitas kami dimanapun kami berada, membawa berita-berita kabar baik, supaya seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu menerima kesembuhan dari Tuhan, supaya orang buta seperti Bartimeus diselamatkan dan melihat, seperti Sakyus orang yang berdosa itu diselamatkan, diubahkan hidupnya. Pakailah kami ya Tuhan. Lihat tangan-tangan kami yang terangkat. Di dalam nama Yesus, kami terima dengan iman, diteguhkan di hati kami. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Terima kasih Bapa. Kami terima firman-Mu dan siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, membawa kabar baik kepada setiap orang dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, semua yang siap membawa kabar baik berkata, amin. Tuhan memberkati. Bulan depan tema kita adalah banjiri media saudara dengan kabar baik. Amin. Mulai bikin status yang betul, yang tidak betul diperbaiki, dihapus. Amin. Siap dipakai Tuhan? Amin.